Rekam dulu. Ini yang tugas mandiri hari ini mana nih? Oh ya, Nah, ini nih. Nah, tadi teh lagi ngebahas ini. Kalau yang di TikTok mah. Hmm. TikTok. Mhm. Oke, udah siap alat tulisnya? Oh itu YouTube bukunya kayaknya penuh, bukunya penuh. Sok, ini dulu siapin dulu. Ambil siapin kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilman wajibni pahaman birahmatika ya arhamar rahimin. Siapa? Siapa? Oke, nih. Nah, ini soal-soalnya. Nah, ini agak ini ya, udah soal tipe hot ya. Jadi harus dibaca dulu, terus dimodelkan. Baca dulu. Oke, itu. Yang Ini pentingnya yang mana? jenis jenis buah mangga jeruk apel, Hmm. perbandingannya 5:32, totalnya 120. Mangga Nah, jual harganya oh, ada. Hmm. keuntungan 25%, jeruk dengan keuntungan 20%, 30 apel dengan keuntungan 30%. Hari itu 10% dari mangga busuk dan tidak bisa dijual. Nah, berarti ini kan, ini mah paling cepat pakai apa? Biasanya kalau saya ditambah dulu Pak, ya perbandingannya ditambah Nah, pakai dibagi perbandingan boleh. Ini tambah dulu ya. Karena ditambah dulu. totalnya 120 kita jumlahin dulu. Oke, boleh. Biasa Iya biar Pak, dapat satunya ya. Satunya berapa gitu ya. satunya berapa? Hmm. Ya, ada yang lebih cepat lagi ya Pak, atau Sama, bisa bisa kayak gitu sama. Cuman harus gitu. hati-hati karena ada jebakan untuk baca lagi ke bawahnya. Hmm. Kalau gitu X sama dengan 12 kilogram, jadi katanya 12 kilogram. Hmm. Mangga Udah dapat berapa? 12, terus apa? Yang kita akan cari adalah penjualan ya. Berapa penjualan? Penjualan. Nah, berarti yang ini adalah harga harga beli ya. Ya, oh ini Hmm. harga beli. Tuh, harga beli. Harga beli. Terus kita harus bikin harga jual masing-masing. Harga jualnya ini untuk mangga 25% keuntungannya, Yuk, jeruk 20% dan apel 30%. saya. Kita hitung dulu ini masing-masing ininya keuntungannya berapa. Hmm. Oke, Ya. untuk oh, langsung izin Pak kalau gitu. Hmm. Berarti Langkahnya agak panjang ya ini ya. agak iya Pak, Hmm. agak. Jadi X sama dengan 12 dikali 5, 5-nya mangga berarti eh, 60, 10 kilo dikali 12 kosong Oke. 1,2, Ya betul ini 60 ini 60 terus ini 720, 60 terus 720. eh Harga mangga 720 kalau kalau dikali. oh langsung ya boleh lah. Enggak, belum, jangan dulu Langsung dihitung, boleh jangan Pak. dulu langsung dihitung, ada jebakan, baca dulu, baca dulu, jangan dulu Oh, dihitung, baca 60 dulu, baca dulu. jebakannya keuntungan Kak. Iya, baca dulu ke bawah, Padahal jangan langsung mangga dihitung. 10%-nya dulu kan. Nah iya ini Tidak 10%-nya kan dikut. busuk berarti 60, ini 10%-nya busuk jadi Jangan. berapa, Jadi dikurangi. 54. Iya, Iya, dikurangi dikurangi 6. 6 berarti 54 ya. Nah, ini 54. 54 tujuh jebakannya di sana. Oh, Baru oh iya Pak, dikalikan. harus teliti. Ini boleh Kenapa? dikalikan dulu ya. Kan harga jual yang pengalinya ya, bukan harga beli. Berarti Oke, 80 dikali 125% ya. Berapa? 120%.
izin pakai kalkulator Pak biar cepat. So kan. Buat latihan boleh nanti main jangan. Iya Pak, biar nggak waktu, nggak waktu. Jadi ini hitungannya 10 ya Pak, Ya, ditambah 2. 25% itu kan seperempat ya. Seperempat dari 8.000, 2.000. 2.000 tambah eh, 8.000, 10.000 ya. Berarti ini tinggal kita tambahin nolnya 4 ya. Satu, dua, tiga, empat ya. Oke. Terus Ini oh, yang ini 12 kali 3, 36. 12 kali 3, 36. 36. Terus ini pengalinya berapa? 36 dikali Pengalinya 20 ya. 15. Ini 20% ya jeruknya. Mana sih? Tapi Oh, salah, mungkin salah, salah. Ini yang ya. salah Pak. Mangga 12, 12 dibagi 4. 25. Oh, ini salah nih. Oh, Ini. Oke. makanya ini. Ya, ya. Yang Pantesan langsung mau pakai kalkulator. Angkanya kayak kurang enak ya. izin Pak. Oke, Oh, kali oke. 25. Oke. Hmm. Jadi 3.000 Pak harusnya yang ini. Jadi 15.000 harusnya. Harus Yang ini ya 15.000. 15.000. Harga jual ya Pak berarti itu. Iya, ini berarti dikali 15. Hmm, 40. 15.000. Memang lumayan kalau tipe-tipe soal yang kayak gini. Nguras waktu. Iya Pak. Tapi sebenarnya mah Itu kalau terbiasa dengan perkalian-perkalian kali. yang cepat tuh gak masalah sih sebenarnya mah. Tapi kalau mah ngaliinnya masih agak lama, itu nguras waktu. Iya Nah, Pak, kalau ini jeruk agak 8.000 keuntungannya 20%. 20% itu berarti 10%-nya kan berarti 800. 20 berarti 1.600 ya. Berarti empat ini sih. dikali berapa? 1.600. 9.600. Betul. 9.600. Makanya memang lumayan ini. Is. Tuh Ini berarti. ya 2 menit gak cukup deh Pak. Iya, memang ini juga nggak cukup. Karena udah tipe hot ini mah. Udah Tipe hot. HOTS mah ada memang gak mungkin 2 menit. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini, strateginya disimpan dulu. Ini simpan Simpan di dulu. Oh, akhir. Jangan dikerjakan di awal-awal. Apel 30% dari 15.000. 5.000. Wah, ini mah angkanya agak aman ya. terus Ini Pak 600 tuh kan susah ya. tinggal. Ini pakai mouse nulisnya. Oh, makanya. Hmm. Oh, oh. Mouse mah agak susah. Masa Hmm. 600 terus yang ini 600, 9.600 hmm, gimana? 9.600 ya ini. Yang ini 2 berarti 24 ya. 24 dikali. Oke, Nah, ini dua 30%. 30% dari dua 15.000. 15. 10%-nya eh, berarti 1.500. 4.500 berarti 19.500. Iya, ya silahkan lah kalau mau pakai kalkulator dulu ini latihan. Iya Pak, izin. Hmm. Izin. Oke, Pak. 500. Ini 6, ini 6 ya. Oke, mau ditambahin angkanya 6, Mhm. 13, 12, 6, 1, 6, 2, 3. Nanti Pak, 1, 6, 2, 3, 600. 600. Nah, sebenarnya kalau ada soal-soal kayak gini ya, eh, ini kan sebenarnya PG-nya jelek ya. PG-nya jelek ini. Ini berurutan, tapi ini mahiwal gitu sendiri. Oh,
jelek ini kayak gini. Berarti kalau nanti ngitung manual ya, Oh, ketika udah dapet 600-nya udah langsung jawab. Belakangnya udah 100. Oh, ketahuan, weh, ujungnya ada 600 udah, nggak usah dihitung-hitung lagi. Yang ini kan, itu yang penyebab 600 yang perkalian yang ini kan. 36 ya Pak, 36. Iya, 6 Saya ke ingat 6 sih Pak. ya. 36. Ini udah beres. 36. Sebenarnya kalau kalau triknya ya, Hmm, karena gini, rupanya numer numerik ya atau numerasi itu bukan dimaksud untuk ngitung, ngitung, tapi taktik kecepatan ngambil keputusan. pasti. Ini jelek NVG-nya. Yang bagus itu Oh, seragam. Jadi nggak ada yang beda sendiri gitu. Angka-angkanya teh seragam, jadi kita harus ngitung gitu. Ini mah enggak. Ini udah oh, beda sendiri. seragam. Biasanya ada kalau tipe soal kayak gini harusnya ada jebakan. Misalkan yang ini tambahkan 600 gitu. Jadi jebakan kayak gitu. Kalau ini memang sendiri gitu. Sendiri. Itu mah memang kalau untuk ini ya, yang suka analisa soal, ini tidak apa? Tidak wajib dikerjakan sampai tuntas kalau tipe soal kayak gini. Jadi kalau misalkan Oh, pernah nonton Naruto, Naruto lulus ujiannya tuh kan sebenarnya nggak ngerjain apa-apa kan? Ya, iya pernah Pak. ya. Iya. Itu teh emang kayak Kan? gitu kan. Jadi ada memang tipe-tipe Oh, ujian yang sebenarnya mah tidak perlu dikerjakan sampai tuntas. Ya satunya yang tadi ketika udah nemu, oh ini ujungnya 600 ya udah gak usah dilanjutkan gitu. Jadi sebenarnya oh, tipe jadi soal kayak gini, ada. iya yang tipe-tipe soal kayak gini, sebenarnya tidak perlu kita memaksakan diri pakai kalkulator dapat hitungan yang tepat gitu. Tapi kita cek Oh, asal logikanya benar ya, udah logikanya udah benar, kita hitung manual. Jadi jangan langsung kaget, oh nih angkanya gede gitu, udah gede tambah-tambahin gitu. Itu pentingnya menaksir ya. Nah, nanti pas udah nah. dihitung, ujungnya udah ketahuan. Nah, kecuali kalau ujungnya gini, ujungnya 8.000, wah itu harus lanjut, jadi harus lanjut. Tapi kalau Oh, misalkan satu-satunya yang ada 600 ya udah beres 600 ya diambil. Itu tipe soal yang PG-nya jelek, soalnya bagus, PG-nya jelek. kayaknya juga, Nah, ini yang ini juga lumayan nyebak. Tapi juga kita sama. kita baca dulu, kita baca dulu. Karena kadang-kadang ya eh, cerita yang panjang ini nggak terlalu memusingkan gitu. Dua jenis toko, Hmm. warung makan dan toko kelontong. Ya, berarti ini dengan modal awal 50 juta. Misalkan X dannya ya X ditambah Y. eh bukan X tambah Y, baca lagi. Modal minimumnya adalah 15 juta untuk warung makan Oh, dan banyak. 10 untuk kelontong. Berarti 15 juta. Ini jutanya kita coret juga boleh ya. Oh, lima jadi belas x 15. misalkan 15x ditambah 10y sama dengan 50. Jadi X dan Y-nya itu adalah jumlah warung makan dan jumlah toko kelontong. Nah, keuntungan per bulan 8% dari modal dan 6% dari modal ya itu tinggal kalikan aja dari modalnya. Ya, Pak. Oke, terus pengusaha tersebut menargetkan keuntungan minimum 3 juta per bulan. Jadi ingin punya keuntungan 3 juta per bulan. Ini jangan dulu diolah. Jangan dulu diolah. Nah, Oh, sekarang baca yang bawahnya. Jadi kadang-kadang ya kita bikin pusing teh langsung nebak ini soalnya mau kemana gitu. Padahal gak ada ah, soal. Gak ada soal kan ini mah. oh Coba baca ini deh, ini mah gak ada soal. Ini mah langsung memilih pernyataan yang benar. benar. Ya, yang pernyataan nomor satu, pertidaksamaan yang berlaku adalah X ditambah Y lebih kecil sama dengan 50.000. Udah ya, berarti benar nomor satunya. Oke, satu itu ada di A, B, dan D. Terus yang nomor dua, salah satu sistem persamaan yang harus dipenuhi adalah 0,8 di X ditambah 0,2
6Y lebih besar dari 3 juta. Apakah itu Seharusnya, benar atau salah? harusnya benar kok. Benar. Lihat dulu itu apa? Kan 0,8 yang dari 8/100. dari 8 bar 100. 100. 0,6 dari Sedangkan yang bermasalah ya, bermasalah. yang bermasalah kita modalnya kita gak tahu. Dari modal itu, 8% dari modal. 20% dari modal. Oh, Modalnya berapa? Yang warung modal awal makan. Kan warung makannya aja kita gak tahu berapa eknya. minimum. Tapi yang minimum ini bukan Pak. Itu satu. Jadi Satu. satu warung makan Satu. 15 juta. Kan kita gak tahu. Oh, Dia ngebangun warung makan berapa 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 tempat satu? gitu. Jadi Satu. eknya itu ada banyak warung makan. Ini ya, jadi yang pernyataan yang kedua itu sebenarnya mah enggak, belum tentu benar gitu. Belum tentu benar. Oke, siap. Hmm. Jadi X-nya adalah banyak warung. Nah, ini kan udah dijelasin tuh. X adalah modal. Oh, ini X-nya udah dijelasin modal ya. Kalau X-nya jadi modal baru jadi benar gitu. Tapi kalau X-nya yang ini, yang atas, Ya, jadi ada ambigunya sebenarnya mah. hmm. Dengan ada ini, X dan Y, yang nomor dua benar gitu. Tapi Oh, untuk yang ini, modal X ditambah modal Y sama dengan 50 juta, itu yang bermasalah. oh, ah, Modal minimum untuk warung 15 juta. Modal toko kelontong 10 juta. Itu yang bermasalah sebenarnya mah. Ambigu di sana sebenarnya mah. agak Ya, agak nomor satunya jadi ambigu ya. pusing. Agak pusing. Hmm. Hmm. X Karena sampai 50 juta. eh, di sini tidak jelas ini modal keseluruhan untuk warung, sedangkan warungnya juga gak jelas ada berapa. Di sini hanya dijelaskan seorang pengusaha berencana membuat dua jenis, bukan dua tempat gitu. Jadi jenisnya aja Pak. Ya, jenisnya gitu. Nah, jadi emang ada ambigu di satu dan dua gitu ya. Oke, kita nomor tiga. Jika X 25 juta, modal minimum Y yang memenuhi adalah 10 juta. X-nya 25 juta. Tapi, ya, tapi aneh Pak kalau Aneh juga ya. aneh. Aneh ya, benar ini aneh. Ya, Karena di sana 15 juta jadi 25 juta gimana caranya? Hmm. ada Jika X tapi mungkin dijikakan. Hmm, Oh, jadi ini kalau ada di informasi tidak penting yang harus kita eliminasi. Jadi kalau nomor dua kita anggap benar, berarti yang modal minimum itu yang kita eliminasi. Artinya apa? oh ya, modal ini minimum berarti Iya, modal minimum yang kita eliminasi. Jadi ini tidak kita pakai. yang 10 juta. lima Ya, belas juta yang 10 juta itu oh, kita tidak pakai. syarat Karena itu minimum memang. Itu hanya batas aja, bukan atas. modal sesungguhnya gitu. Batasnya minimum. Warung makan itu tidak boleh lebih tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang dari Ya, lima oh, belas juta dan dan toko 10 kelontong juta. 10 juta. Kalau itu benar, kalau ini misalkan nomor yang ini dihilangkan, nomor satu jadi benar, nomor dua Berarti, benar, nomor tiga juga boleh, karena X-nya lebih besar daripada 15 juta, ya kan? Y-nya minimal 10 juta, jadi benar semua. oh, X-nya modal 20 juta ya. Hmm. Kan Terus ini jadi kan benar semua. minimum. Minimum warung makan 15
Oh, juta saya bingung yang minimum nomor ya. tiga. Yang Jadi yang ini nanti kita menyeleksi informasi ya. ya Nah, di bawah. tadi percobaan pertama kita anggap bahwa yang minim X-nya itu adalah banyak warung makan dan Yang Y-nya adalah banyak toko kelontong. Rupanya di bawah udah dimisalkan yang X itu adalah modal warung. Modal warung lawan makan X dan modal toko kelontong adalah Y gitu. Ini jadi tidak ada artinya kalimat ini. Modal minimum warung makan. Karena di waduh. sini modal Oh, minimum warung makan adalah X. Ya, jadi oh itu berarti yang ini hanya batas doang. Jadi warung makan itu harus standar. lebih besar dari 15 juta modalnya. Nilainya kita gak tahu, yaitu X. Dan toko kelontong adalah Y. Ini toko kelontong 10 juta. Kalau misalkan ini kaidah bahasa Indonesia, berarti modal ini lanjutan di sini modal minimum dari toko kelontong 10 juta. Jadi yang Y-nya harus lebih dari 10 2 juta. juta. Pak, kalau yang nomor tiga ini kan X-nya 25 juta ya Pak. Maka X-nya modal 25 juta. 25 juta itu lebih dari 15 juta. Terpenuhi kan? iya sih Pak. Iya, terpenuhi. Tapi kalau Y-nya kita belum tahu Pak kalau itu. Maka modal minimum Y 10 juta. Ya kan beneran Hmm. 10 juta ya Pak. Tapi Nah, Y-nya nggak Y-nya tahu. belum tentu menghabiskan 50 juta. Jadi sama bebas Y-nya. Yang penting dengan syarat Oh, lebih besar dari 10 juta. juta. Atau sama, karena di sana tidak ada 25 juta. kalimatnya minimum 10 juta. Kalau gitu Hmm. benar semua. Jadi benar Benar semua. semua gitu. Itu Benar emang semua. eh, apa istilahnya tuh ya? Ini mah tidak disuruh ngitung, ini mah logika, Jika logika gitu. oh Nah, yang tidak enaknya, tidak enaknya, sebenarnya ya. silahkan tanya ke ya ke ke Bapak Wakil gitu ya. Eh, Ya tes Pak. logika kayak gini, ini biasanya tes masuk S2, bukan Dua. bukan beban untuk SMP ke SMA gitu. Tes logika kayak gini. Kenapa? Tidak strukturnya gak jelas logika mah. Soal logika itu tidak jelas strukturnya. Kalau matematika kan biasa ada rumus, Iya kita biasanya masukin gitu di otak-atik secara aljabar dapat gitu. Sedangkan soal logika kayak tadi logika itu coba-coba kayak kita main labirin. Kalau kita terjebak di labirin kan oh kita coba-coba mau kemana coba-coba iya jalan keluarnya. Itu logika kayak gitu, gak ada penyelesaian yang jelas. ada penyelesaian. Hmm. Ya, ya. Akhirnya kita nyeleksi, coba-coba dan nyeleksi gitu. Akhirnya kayak gitu. Kalau Ini di permainan di soal-soal logika ya. Kalau logika mah lebih ke permainan sih dibandingkan ke soal. permainan. Ini permainan memang. Kalau disebut ini misalkan apa? Kalau ini masalah matematika, berarti harus ada solusi kan? Tapi ini Ya, gak muncul gitu. Ini diarahkan kemana solusinya? Ini hanya mencari pernyataan yang benar dari pernyataan. Ini hanya permainan logika. Tuh, ah, itu permainan logika. Ya kayak gini ya kita kita main logika misalkan. Eh, ya, misal ya, hmm, yang di pasar misalnya ke pasar ada ayah, ya, ada eh, eh ada satu ya, ada ayah ya, ya, ada anak. anak, Ayahnya ada dua, oh, ya ayahnya ada dua. anaknya ada dua gitu. Masing-masing akan makan satu apel. Berapa apel yang dimakan? Wah, ini dibagi, ya dibagi lagi dong. Oh, mungkin. Jadi berapa sok jawabannya? Ini logika ini bukan matematika. Berarti satu apel dibagi Enggak satu eh, apel, masing-masing makan satu apel, bukan satu apel akan dibagi-bagi. satu apel.
Tadi Masing-masing. cuma Jadi ada makan ayah dan ada anak ya. ya Pak. Ayahnya ada dua, anaknya ada dua. Anaknya Masing-masing ya makan satu apel. Jadi ya ada berapa apel yang empat, mereka makan? empat apel Ada 4 apel. Alasannya karena satu ayah satu apel, satu ayah satu apel. satu anak satu Ya. apel. Oh ya, Ini permainan logika ya, bukan matematika. oh Jawabannya bisa tiga. bisa tiga, Ya, tiga karena di sana ada kakek, ayah, dan anak. ya ayahnya. Jadi anaknya Ayah, bukannya dua ayah punya anak. punya Ya, ya ayah itu anak kakek. iya Iya, anaknya dua kan? oh Jabatan anak iya udah dua kan? ya Jabatan dua ayah udah dua kan? Kakek adalah ayahnya ayah. oh itu lebih logis Itu lo lebih logis. itu logika. Logika itu bukan eh, soal matematika, bahkan belum tentu benar gitu. Jadi kebenarannya tergantung dari alasan gitu. Tergantung dari proses berpikir. Jadi hati-hati Oh, kalau ada soal tipe logika jangan langsung menggunakan matematika. Jadi ada soal kayak gini, dia langsung gitu ya. Hah, berapa X-nya, berapa Y-nya? Gak ditanya. Ini cuman logika. Logika itu tidak membutuhkan yang kayak gitu. Jawaban tidak dibutuhkan di logika. Ja- ini hanya semacam permainan labirin. Gimana cara kita keluar gitu. Tapi kita gak keluarnya punya petunjuk. Pernah nggak? Pernah masuk ke labirin? labirin ya Pak. Labirin itu Labirin taman yang kalau itu ya yang jalannya kita teh tahu kita gak kemana-mana. tahu banyak jalan buntu gitu. Oh, Kalau iya nggak salah di iya Bandung ada labirin di balai kota gitu ya, yang permainan labirin kayak gitu teh. Itu kan ada Pak eh, gitu. kita ngeblank banget gitu karena peta gak ada, masuk Jadi eh, tinggal coba-coba Pak. tinggal siapa-siapa di tengah gitu. Coba-coba Pak benar. Coba-coba akhirnya. Itu logika. Logika mah bukan matematika. Kalau matematika udah ada struktur yang jelas gitu. Oh harus kayak Ya gini, gini langkah-langkahnya gini gitu. Ketika masuk di soal logika, nggak ada langkah-langkah. Kita coba-coba aja. coba-coba. Coba-coba, syukur-syukur hasil coba-cobanya cepat dapat langsung ke jawaban. Ya kalau lagi gak mujur, muter. Tapi tak pasti dapat jawabannya mah. Kita Pak. Logika mah kayak gitu. Jadi Hmm. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini normal lagi nih, mana nih? grafika Pak. Bukan ya, bukan logika ini mah ya. Jadi Adi membeli Ini 3 buku dan 2 pensil. Harganya ini bukan ya, bukan logika ini mah. Nah, Budi SPLTV membeli ya SPLDP 5 buku tulis dan 4 pensil. Pak. Harganya ada. Oke. Hari berikutnya, toko memberi diskon 15% untuk buku Itu ya. dan 10 untuk pensil. Cici ingin membeli 4 buku dan 6 pensil. Berapakah yang dibayar Cici setelah mendapat diskon? Ini soalnya ini mah harus beneran dibaca dulu ya, dihayati dulu. Ini ada yang penting, ada yang enggak. Yang pentingnya itu adalah modelnya kan, model SPLDP-nya. Nama-namanya gak penting kan? Nama-nama Ya, Adi, Cici itu gak penting ya nama-namanya mah. Terus di sini ada 2 langkah ya, 2 materi. diskonnya juga penting Pak. Diskon. SPLDP, beresin dulu secara SPLDP, baru nanti mikirin diskon. Oh, Ada 2 langkah kalau gitu memang. SPLDP ini jadi berapa pensilnya, berapa bukunya, baru setelah itu kita mikir diskonnya. kita gini. Karena diskonnya beda gitu. Kalau diskonnya sama mah bisa gitu, kita langsung aja tabrak gitu. Ini diskonnya masalahnya beda. Jadi kita harus menentukan dulu 1 buku tulis harganya berapa, dua 1 pensil harganya berapa. Kita- Oke, ini kebetulan angkanya enak ya. Nah, 5 buku Ada tulis dengan 3 buku tulis, 4 pensil dengan 2. Ini dikurangi 5 dikurang 3, 4 dikurang 2, dua-duanya 2 ya. 2 buku tulis tambah 2
pensil sama dengan yang tinggal kurangi lagi ini bawah dikurangi atas 500-nya habis 19 dikurangi Bu, eh, Y-nya tiga dikurangi ribu 30 jadi berapa? Oh, Y-nya 3.000 Pak. Y-nya Y-nya itu pensil. Y-nya Pensilnya 3.000 oh 3.000. dapat Y-nya 3.000 Oh iya Pak, baru Y-nya. ya ya kalau Y-nya udah dapat mah gampang tinggal masukin aja Ya masukin Pak. masukin aja tiga Dari ribu 13. dikali 2 pensi dikali 2 berarti 6 6 di 3. iya Hmm. 19 500 dikurangi 6.000 Dapat Pak, X-nya 4.500. nah dapat ya udah dapat semuanya nah sekarang dipotong diskon yang 4.500 dikurangi diskon 15% yang tadi 3.000 dikurangi diskon 10%. Persen. 5 kali 15. Hmm. Ini PG-nya juga jelek ya. Jadi sebenarnya mau tinggal hitung manual ujungnya berapa gitu. Hmm. 3825. Oh, 825. Diskon Nah, 15% dikali 10%. 4.500 hasilnya berapa? Dikali 4 ya. Kali Dapat 4. jadi 0,027. Kalau misalkan gak suka langsung dikali 4 juga boleh. Kali 4 dulu berapa? Jadi empat ribu Wih, Pak. lima ratus dikali 4 18 ya. 18.000 dikurangi 15%. Kalau ingin langsung ya Oh, gede, biar yang langsung angkanya gede gitu. Jadi nggak nyicil. kali kali 6. 4 dikali 4.500 dikurang 15%. Gitu kan Pak kayak kalkulator mah Oh langsung iya, iya Pak. otomatis hasilnya Nah, berapa gitu. Terus yang kedua 6 dikali 3.000 dikurang 10%. 3825 Hmm. kurangi 4 dikali 4 itu 5.300. 15, Jadi 11. Oh ya, D Pak. D lagi. D. D hmm, lagi Pak. ujungnya 5 ini ya kan ini emang si ininya nggak bagus. Nggak kecuali kalau misalkan jawabannya dua-duanya ujungnya 5 tah. Ah, Ini gak bagus yang si pengecohnya gak ada. Tapi kalau ada soal kayak gini emang nyita waktu. iya Pak. Kecuali yang Agak. tipe yang panikan gitu ya. Waduh, ini harus gimana lagi gitu. Itu tipe panikan agak agak susah dikasih soal kayak gitu. Kayak ini Ya panik. kayak ini baca lagi tapi jangan langsung dicari jawaban karena lihat mencari pernyataan yang benar juga ini ya. Tandun, tandun. Tandon Iko. tetoren ini. Toran. Hmm. Hmm, toran. Jadi Toran diisi aja. dua pipa. Jadi sini ada dua pipa dengan debit yang berbeda. Pipa A dapat mengisi penuh 6 jam. Sedangkan pipa B 9 jam. Berarti kalau pakai cara saya, eh, benar tidak ya Pak? Oh, saya izin coret-coret boleh Pak? Boleh, boleh sok. Nah, Mau gimana enggak. caranya? Berarti Kan ada satu satu per jam. 6 Hmm, ditambah 1/9 dikali 9. kali dikali-kali juga. Hmm, Izin Pak, ini kali dulu. ya lima puluh boleh. empat tambah 6 54. Ya 15/54. Kenapa sih 1/6? Oh, karena gimana ya Pak? Satu jamnya satu 1/6 gitu Pak. Sejam sejam.
Oh, di ini diubah gitu semua di 1 jam gitu ya. Iya Pak, Satu jadi jamnya itu satu baru 1/6 1/6 toren. Sedangkan yang per ini yang 9 1 jamnya hanya 1/9 per gitu ya. jam. Iya Pak, kurang lebih gitu. Hmm. Hmm, jadi 15/54 Pak, Jadi 15 dibagi per lima lima puluh puluh empat. empat Bisa diperkecil gak? Hmm, 3 nggak bisa, 54. 2, 54 bisa dibagi 3 gak? Bisa 54 kan? bagi 3. Ya, Bisa eh, dibagi 3. kayaknya bisa Pak. Coba 5, bagi 3. 1, 7 bisa Pak. Jadi 5/17. 5/17. Berarti yang A salah ya. Yang nomor satu salah ya. Nomor satu salah Pak. Ya udah, nomor satu salah cuma ada C jawabannya. Oh iya, oh iya, Nggak ada oh iya, lagi. Pak. Oh iya, oh iya. Kalau logika mah kayak gitu. Kalau logika mah jangan nyari bener salahnya. Karena kan kita dikejar waktu gitu. Kalau yang satu udah salah, yakin ya udah beres gitu. Kecuali kalau kita gak yakin. Kalau kita gak yakin ya hitung lagi. Waktu Oh, pengisian penuh jika bersama-sama adalah 3,6 jam. Yang tadi dihitungnya kayak tadi ya. Kayak tadi dijumlahkan hasilnya berapa. Terus dibalik ya. Dijungkir balikin. dibalik. Kalau cara Ikatan Bapak bagaimana? apanya? Kalau cara Bapak mengerjakan soal kayak gini sama juga Pak Sama, atau sama. Kalau yang kayak gini mah memang diambil sejamnya berapa. jamnya berapa? Berapa memang kayak gitu. Jadi dia ambil eh, dua-duanya sejam baru ngisi berapa. Nanti kita jumlahkan. Nanti di jam keberapa gitu. Dia akan penuh. Karena kalau udah 1 jam mah kan tinggal dijumlahkan ya, nggak perlu repot-repot lagi gitu. Jika tandon ini mah ya ini mah udah ini mah ada. Kalau misalkan pakai secara logika ya, kalau nomor 2 benar 3,6 itu benar, maka setengahnya itu harus ini bagi 2 Oh 1,8. gitu. Udah selesai ini mah. Oh, Ini terpaksa kita ngambil C karena nomor satunya tadi gagal kan. Harusnya per 17 ini per 18. hmm, Nah, itu ya kalau ngerjain soal tipe logika, kita dikejar waktu bukan disuruh nyari jawaban. Apa menentukan eh, jawaban yang tepat dengan waktu yang paling efisien gitu. Logika iya, mah. iya. Tapi harus masuk logis kita harus logis gitu. Masuk lagi. Hmm. Coba-coba. Jadi kalau ada tipe-tipe logika kayak gitu kayak tipe detektif ya. Misalkan 3 orang semua tiga-tiganya berbohong gitu. Cari yang jujur gitu. Rupanya yang jujur itu adalah yang dia ngaku berbohong gitu. Itu Iya. kan kalau kalau misalkan suka Itu novel-novel detektif memang kadang-kadang kayak gitu ya. Kita udah baca gitu ya siapa sih ininya ya, yang tidak jujurnya gitu. Rupanya yang jujur, yang ngaku dia bohong gitu. dia bohong. Itu kan yang harus kayak gitulah logika mah. Jadi beda pola kalau ini soal matematika berarti kita harus ingat-ingat rumus. Kalau soal logika kita harus nyari jalan proses gitu. Prosesnya gimana agar ini dianggap logika kita gak nolak gitu. Oke, ini mobil menempuh perjalanan dengan kecepatan tetap 4 jam. Oh ya, Ya, 4 jam 240 kilometer. Maka jarak yang ditempuh dalam 1 jam. Udah ya teman satu ya. jam. Udah. Kalau tinggal Ini mah tinggal dibagi ya. bagi, iya Pak, Bagi aja gitu. 60 Hmm. Cumannya itu agak anehnya satuannya D ya. D. Hmm. Oh, Maka jarak jarak satuannya D. Kalau di fisika apa? Jarak itu. eh, J K K W J, ya saya J Pak biasa
Kan Oh, V itu dipisahkan Ji. velocity. Di Ya, fisika. udah Oh bisa. iya iya iya. Di SMM ya ya ya. Iya Oh, iya di SMM ya ya benar benar. beda Pak. Beda. Di Saya SMM yang, nggak pakai jarak. Kalau di SMA kan gua pakai bahasa Inggris. Jadi bukan oh, J, bukan jarak, J itu bukan jarak gitu. kalau saya yang paling berubah itu velocity Pak, kecepatan. Ini Iya, bukan kecepatan lagi, V ini. iya. Itu aja sih Pak mungkin yang berubah. Oke. Yang di Indonesia. Ah, logika lagi nih. Oke, logika Oh, lagi. Baca dulu logika, Bah. fungsi linear. Eh, fungsi 50.000 dikurangi 2.000 Apakah itu dibagi. fungsi linear? Perhatikan fungsi linear itu fungsi yang lurus Pak. Ya, Kalau yang tidak salah. lurus. Itu berarti satu Satu benar benar, ya. itu benar. Range Kalau linear dengan itu apa sih ciri khasnya? linear itu grafiknya lurus Pak. Kalau tidak salah. Nah, kalau dari rumusnya ciri khasnya apa? Jadi setiap kali dikurangi lurus ke mana gitu Pak? Ini dari ini baca ini nih. Ini fx. linear karena x-nya pangkatnya satu ya, Mas, bukan pangkat oh, dua ya. Kalau pangkat dua bukan iya Pak. berarti kuadrat ya. Kalau pangkat tiga berarti kubik ya. Terus di sini hanya ada x, tidak ada y. Linear itu hanya satu variabel x aja. Linear satu kali apa? Iya. Oh, Tapi kalau misalkan ini ada misalkan fx sama dengan 50.000 y dikurang 22.000 x. Nah, itu udah itu bukan linear. Linear itu fungsi satu variabel. di satu variabel. Hmm. Nah, terus yang kedua, fungsinya Menurut, oh, 50. jawabannya B apa? Nah, ini yang nomor dua bener gak? Ya, range. Hmm. Range itu kan hasil ya, Pak. Iya, hasilnya. Bila X-nya 0, 50. Kalau 1, 48, 46, 44, 42, 40. Benar. Berarti nomor Harusnya dua benar, benar. Pak. Yang satu dan dua benar ya. Yang ketiga Nomor 3, fungsinya menurun harusnya, Pak. menurun. Grafik. Secara grafik mungkin Harga cenderung. Berarti semua benar. benar. Yang B. Ini, Pak. Oke. Gak ngitung kan ini mah kan? Yang gitu, Pak. Lebih, lebih ke logika ini mah. Membaca grafik. Nah, ini baru ngitung. Itu. ABC, sudut siku-siku. Sudut ya. Hmm. Hmm. AD4, DB12, CD-nya tegak. Jadi, D. CD tegak. Terus ABC A. adalah sudut siku-siku. Hmm. Panjang BC. Kira-kira ini soal tentang apa ini? Pitagoras, Pak. Pitagoras. Tagoras. Bukan Pitagoras, Pak. Tagoras mah biasanya ya ada Ya. dua sisi. Dua sisi Oh, diketahui. ini, Pak. Kalau gini, Sisi terpanjang dan enggak ini bukan Pythagoras. Ini tidak diketahui dua sisi. Ini hanya satu sisi. isi. Hmm. Oke. Ya, Pak. Oke, kita kasih clue. Uang tahu. AB adalah berarti panjang AB berapa? AB-nya berarti 16, Pak. Ya, ya 16. 16. Oke. Ini yang ini segitiga yang ini siku-siku kan? Ya, Yang hijau siku-siku, ini. Pak. 90 Oke. derajat. A, D. Ini sisi yang pendek ya. Oke, kita ubah jadi gini. Biar kelihatan. Ini Tambah kita lagi ya, Pak. ubah jadi gini. Ini 4 berarti ya. Oke. Hmm. Maksudnya bagaimana, Pak?
bisa 4? Salah, salah motong, salah motong. Nah, salah motong. Oh. Gini maksudnya teh. Hmm. Empatnya di sini, ini motongnya ke sini. Nah, gini maksudnya teh. Nah, gitu. Ini empat di sini. Ini diputar. Jadi Putar. D-nya jadi sekarang di sini. D-nya di situ. Jadi Ini berarti C. putar. 12. Nggak berubah ya. Mhm. Jawab. Oh, Ada lagi yang ditanya itu kan BC ya. ya BC Pak. B, C, B. Ya, ini kalau mau pakai Pitagoras BC berarti kita harus ada AC. Iya Pak. AC. Iya. Ada AC. C. Atau ada DC gitu. BC. Saya dua itu gak ada. Dua itu Itu gak ada. perbandingan. Ya, Iya, ini sebenarnya lebih ke perbandingan. lebih ke perbandingan. Tapi perbandingannya ini memang belum belum komplit. Jadi kita harus utak-atik gimana caranya ya agar dapat yang lainnya gitu. Ini udah kita putar. Berarti di sini 4, di sini kita gak tahu. Kita gak tahu panjangnya berapa. Hmm. Panjang AB itu 16, AC kita gak tahu, Hmm. CD kita gak tahu. Ini kurang informasi kalau ingin tepat mah Informasi. gitu ya. Harus ada informasi yang lain gitu. Kalau ingin pakai Pitagoras kurang satu informasi, kalau pakai perbandingan ini eh, Kurang. bisa aja dipaksakan, sebenarnya bisa aja dipaksakan gitu. Cuman itu ada X-nya gitu. Jadi ini bentuknya aljabar yang sisi terpendek yang segitiga kecil itu 4, sisi terpendek segitiga yang besarnya 4 tambah X. Jadi aljabar itu. Kalau misalkan ini menggunakan bantuan ini ya aljabar. Saya searching Pak. Oh, kalau saya searching Pak, ini Hmm. nggak tahu kenapa tapi BC-nya itu kan BC kuadrat ya Pak. DC-nya Ini BC kuadrat sama dengan B BD dikali AB. BD dikali AB atau BA coba Pak. iya gitu Jadi kan Pitagoras. tapi tahu rasa. Itu kan Oh ini ada Pitagoras. BC jawabannya. kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah eh, CD kuadrat. Itu kan Pitagorasnya gitu. Cuman masalahnya CD kan kita gak ada. Ya, yang masalahnya itu CD gak ada. Jawaban CD-nya gak ada. Gak ada informasi CD itu berapa. Oke, ini internet naik turun. soal ini. Nah, kalau yang kayak gini ya kita pakai Pitagoras, syukur-syukur nanti si X-nya hilang gitu. Pitagoras pakai aljabar, syukur-syukur kalau misalkan nanti yang kita misalkan X-nya itu bisa hilang. Kalau nggak bisa hilang berarti ya memang jawabannya harus aljabar gitu. Biasanya kalau ada soal kayak gini, ada Berapa? tambahan diketahui luas biasanya mah. Luas. Luas ya. Tapi ini Jadi perbandingan. tidak ada luas. Artinya Kalau ada ini luas lebih mudah. hanya soal tentang perbandingan ini mah. Perbandingan atau sebangun, segitiga sebangun. Tapi kalau mas segitiga sebangun ini masih ada kurang satu sisi lagi. Harusnya mah AC itu ada gitu. AC itu ada. Kalau Artinya harusnya ada. harusnya AC itu ada sisi terpanjangnya itu ada biar dapat
nanti yang BC. BC itu dibandingkan dari eh, CD gitu. Jadi kalau itu lebih Ini nggak ada mudah. kan? Ini nggak ada Iya, masalahnya. jadi Hmm. oh, Yang jadi pendek dengan pendek, yang panjang dengan panjang. Ya, itu masalah nggak ada lagi. Jadi ini ada tiga segitiga, satu sudutnya sama. Kalau kalau di otak-atik ini ya. Nah, ini kalau dilihat dari sudutnya ya, sudut ini misalkan X ya, X. ini juga X. Oke, Jadi segitiga ADC itu sebangun dengan BCD. A B C BCD D ini C B sebangun sebenarnya mah. D C B. Oh iya, Sebangun. Masalahnya tidak ada yang sebandingnya. Kalau misalkan dua-dua ada salah satu lagi, wah sisi yang diketahui udah aman. ah, Karena nggak ada yang diketahui, berarti ini akan dimisalkan dengan aljabar. kurang informasi ya Pak. Kurang informasi ini. Nah, informasi. Harusnya bentuk Hmm, kalau misalkan hanya segini bentuknya hanya aljabar selesai. dapat. Mhm. Nah, yang sisi AD itu sebanding dengan CD gitu. Jadi kalau ada kita bikin tabel ya, kita bikin tabel ada tiga sisi berarti ya. Nah, yang ini sisi yang ini yang kecil ya, ini yang kecil ya, kecil. Ini yang besar. Segitiga kecil dan besar ya. Yang kecil ini yang diketahui AD, sisi terpendeknya 4. Yang paling pendek. Yang agak panjang berarti ini CD, CD. Yang paling panjang AC. Oke, Hmm. Ini yang paling pendek apa? CD, oke. CD Oh, oke. pendek. Terus yang agak panjangnya ini 12. Terus yang paling panjangnya BC atau CB Ini ya? Pak, D C B. BC atau CB. Oke. Oke. Kalau Lihat. kesebangunan apa sih konsep kesebangunan? Itu sebangun Pak. Oh, jadi kayak eh, Sebangun itu bidangnya sama, tapi jalannya perbandingannya sama. Betul? Perbandingannya perbandingan sama. sama. Artinya 4 per CD sama dengan CD per 12. 12. Itu dengan CD 12. Hmm, Itu perbandingannya sama kan? Sama dengan konstanta berapa gak tahu. Tapi itu nilainya sama ya. sama. Misal eh, Oh, saya Pak. ini misalkan nilainya 4 3 dan berapa? 4 3 dan 5 berarti ya. Yep. Misal ya. Maka yang besar ini harusnya di sini misalkan ya. Ini 12, ini jadi 15, ini jadi 20 gitu. Misal kayak gitu ya. Jadi perbandingannya sama, pengalinya sama. Berarti kita kita dapat sebenarnya yang ini tuh. Setelah kita menggunakan sifat dari sebangun, maka ini 4 per CD sama dengan CD per 12. Dikali silang CD Hmm. kuadrat sama Iya. dengan 4 dikali 12. Oh, Berarti CD oh, bisa.
Ini 48. 4 akar 3 ya. Ya, berapa? Ini Eh, empat 4, puluh delapan ya. 48. Empat puluh delapan, empat puluh delapan diakarkan. CD-nya Iya, adalah dia kan. Ada kok. Jawabannya, belum jawabannya ada. selesai. Ini yang Oh, ditanya BC bukan CD. CD adalah BC. Oh, CD. Ada. Berarti CD akar 48, Pak. ya akar 48 atau Oh, 48 ya. Kalau dibagi dua itu dikeluarkan empatnya. Ini gak usah dikeluarkan 4, dua dikeluarkan 16 berarti ya. Ini 12 itu adalah 4 kali 3. 4 kali 3. Berarti 4 Oh, kali 4 kali 3. ini 4 Berarti kali ini 4 akar 3. 4 akar 3. Oke, akar 3. Jadi, Nah, sekarang kita udah dapat si CD adalah 4 akar 3. 4 akar 3 per 12. Sederhanakan lagi. Akar 3 dan 3. 3 ya. Akar 3 dan 3. Maka BC berapa? Gitu. Gak ada Satu lagi ya. kali. Gak ada informasi lagi. Ini harus ada satu lagi sebenarnya mah ada. Tanpa satu itu Hmm. emang bolak-balik ya kayak gini. Gak susah. Harus ada Karena satu lagi di sini gitu. Jadi hubungan si CD dengan AC gitu. CD dan AC. Atau CD dengan Hmm. nggak ada lagi ya. Ya itu masalahnya Berapa? kurang satu sisi lagi gitu. Kecuali memang salah ketik. Nah, sebenarnya yang ini adalah DC. Ya udah tadi yang kalau DC mah berarti yang B gitu. Ya kan? Gitu Oh, kan? jadi kalau Ya, itu lebih itu mah gampang. udah beres. Akar 48 kalau misalkan yang ditanya adalah DC. Kalau BC itu nanti bentuknya kayak aljabar, udah gak ada lagi gitu yang bisa diotak-atik. Karena kita gak Tapi, tahu AC-nya berapa, BC-nya berapa. Tapi kalau tadi ini diputar, yang kayak tadi dipotong jadi kayak gini, ini CD jadi ada tapi bentuk aljabar 4. Ini misalkan X gitu. Di sini X-nya. tambah X. Tapi nanti jadi bentuk aljabar. Gak ada bentuk aljabar di sini. Jadi kemungkinan ini salah ngetik di sini. DC. Ah, kalau DC udah benar sudah tes yang B. Gitu lah. Oh, kita bisa salah soal. Eh, Bisa, bisa aja i- salah ngetik. salah Itu ketik mah mungkin. kan apa? Kesalahan manusia ya. Kesalahan manusia Nggak kayak salah. nggak kesalahan manusia. Jangan manusia ya juga sering salah. Soal matematika itu emang agak susah. Benar sih, Pak. Agak. Diki. Ya. Yang ngejawab soal mungkin ngerasa eh, apa ya? Enak sebenarnya yang bikin yang jawab soal mah gak mikir Benar, Pak. ini si soal itu akan diarahkan kemana gitu. Dari sebab sebelum buat soal dia mencari agar jawabannya ada gitu. Dan kadang-kadang nggak ada. Karena Kadang-kadang nggak. nggak ada Jadi, gitu. Jadi ini nggak kemungkinan sama memang salah ketik di sini. sama Jadi bukan ada soal kayak si gini mah bukan Pitagoras ya. Soal kayak gini biasanya ini pertandingan. tentang kesebangunan. Sepanjang. Kayak gini mah. Terima kasih, Pak. Itu penting. Itu penting. Penting, yang ini pasti Nggak ada. kesebangunan. Cuman di sini informasinya kurang satu gitu. Tapi kalau misalkan ini DC ya udah DC mah udah tadi udah dapat akar 48. Apa, Hmm. Tapi kalau bukan DC ya itu yang lamanya itu ya. ini. Oke, ini mah dibaca aja ya, dia mah dibaca aja. Oh, iya. 50. Berapa jumlah bahasa ringan yang diperlukan untuk membangun. Ini makan waktu sih, Pak. Makan waktu ya. Hmm. 30 dikurangi 180. 180 ditambah Setiap bata ringan digunakan berukuran 10 ditambah 36 20 kan dikali 20 ditambah
Hmm. 6, 1, 1, 2, 2, 1, Berapa 6. jumlah minimal batu bata? Ya, ini sebenarnya tidak makan waktu, cuman harus harus pakai logika. Kalau masang batu bata, Logika. tengahnya isi gak? Enggak, Pak. Enggak ya. Keliling. Habis. Keliling. Berarti ini luas sebenarnya luas permukaan tanpa alas. Luas permukaan tanpa alas. Ini Oh, sebenarnya luas wow. permukaan. Nah, Luas sekarang permukaan. batu bata bagian sisi yang mana yang dipakai? Dari 60 dikali 20 dikali 10 itu ya bagian yang mana yang dipakainya? Apakah di muka yang keluar itu adalah 60-20 atau 60-10 gitu. Secara logika. Betul. Betul. Yuk. Jadi cari dulu luas permukaannya berapa. Terus kita pakai logika aja. Batu bata dipasang biasanya kayak gimana? Apakah yang s- sejajar alasnya itu 60 dikali 20 atau 60 kali 10? Ya, baik. Oh, berarti biasanya, Pak. Enggak biasanya. Yang ini nih, yang kelihatan di sini itu yang berapa ini? Apakah ini 20 dikali 60? Yang Dua- panjang pasti 60 ya. dua- Masalahnya yang ini, apakah dua- yang kelihatan ini Oh, tingginya 10, 20 Pak. atau 10? Nah, kalau 10 10. udah berarti kita ambil informasi yang pentingnya adalah ini tidak penting ya. 20 ini kita kita hilangkan tidak penting. 60 dikali 10, 600. Nanti berarti batu bata itu 100 atau 6. 600 gitu. Ini hitung dulu luas permukaannya. Jadi 4 kali 6 dikali 5 untuk rusuk ini sisi tegaknya. Dan yang ini segitiga ini dihitung juga. 30 kali 4 ya, Pak. 120. Nah, ini hati-hati. Ya, Pak. Piramid ini Oh, tingginya ya. 3, Ya, tingginya 3, alasnya 6 kali 6. 6 kali 6. Ya. 6 kali 6. Berapa yang 30. ini? Segitiga yang ini. Ini Berarti, ini udah jelas 6 ya. ya, Pak. Tinggi segitiga yang ini berapa? Oh, itu berarti Pitagoras ya. Pitagoras, Ah, Pak. itu pakai Pitagoras. 3, 9, Ya kan? 9 ditambahi 9. Kayak tiganya tuh ini ya. Jangan salah ya. Tiganya yang ini ya. Ini 3. Oh, Yang iya, Pak. ya, terus 3, 3. 3, 3 akar 3. 3 akar ini 6 3 ya. bulan. Ini dengan ini kan. Ini Iya, 6 Pak. ya. Bagi 2, 3. 3 3 ini 3 akar Ya, 2. 2. Nah, berarti ini udah segitiganya 3 akar 2. Hmm. Tapi kayak kayak dia angkanya gak ada akar 2 di sini. Nah, berarti nanti dibuletin ya. Akar 2 itu Boleh. 1,4 tuh ya, kalau pakai kalkulator. Itu Berarti segitiganya alasnya 6, tingginya 3 akar 2. Berarti 3 kali 3, 6 dibagi 2 3, 3 kali 3 9, 9 akar. 9 akar 2 dikali 4. Terus yang bawah 6 dikali 5, 30, 30 dikali 4. Itu dihitung berapa luas 120. permukaannya. Terus nanti dibagi 600 gitu. Untuk menghitung 100. banyak batu batanya. Ini 120 Itu ditambah. kalau ngitung ideal. Itu aja ya. Hitung ideal. Berarti batu bata yang dipotong, potongannya disambungin lagi biar pas gitu. Itu kalau mau potong kalau ideal gitu ya.
Iya. Oh, Hmm. biar pas ya. Nah, memang ini eh, gak pasti ini mah. Taksiran ini mah. Bukan mencari nilai pastinya. Nah, kalau pakai ingin jadi Jawabannya ngambil kuliah teknik sipil, ini kerjaannya. udah. Oh, Kerjaan jadi teknik sipil ini. ngitung-ngitung. Ngitung batu bata, ngitung volume, apa itu teh? Ayo, Semen, bukan semen. semen, beton gitu. Oh, betul. Kerjanya kayak gitu, sipil teh. Gimana kalau bag- dapatnya sipilnya misalkan bagian jalan tol emang gede, gajinya gede gitu. Kalau sipilnya bagian gedung ya kurang, kurang ini. Yang kayak gini pekerjaan sipil teh. Jadi sebenarnya eh, yang kerja di sipil itu materinya adalah materi SMP. Oh, Tapi jadi kuliahnya gagal harus minimal D4 gitu. empat Pas kerja, satu pas kerja ini hanya materi kayak gini SMP. Dan mereka pakai aplikasi, tenang aja. aplikasi, Ada aplikasi. aplikasinya, nanti mereka masuk-masukin gitu ukurannya, langsung otomatis kebutuhan batu bata sekian, gitu. Oh, Ada ininya, ada perhitungannya. Kali ini kan manual. jawaban Manual, ya manual. memang emang agak lumayan. Jawabannya D bukan Pak? Ya, Ditaksir D, ya B B yang B. B. Eh, Kenapa yang B? Oke, kalau Bapak apa Pak? ntar ini. Pare, hmm, ya weird. Ini kita pembaginya 6 kan ya? 6, Pembaginya 600 ya. Jadi 600. yang 6 ini kita boleh coret ya. 6 ini kita coret. Kan 6 dikali 5 ya. Kali 4 ya. Oke, 6 kita coret. 6 kali 10 ya. Yang oh, Oke. oh, 5 10 ya. juga kita coret. Ternyata hilang lagi. Ini sisa 2. 2. Berarti yang ini satu bagian yang ini adalah Oh, kalau saya jawabnya ini Pak, kan permukaan ya Pak. hmm, Jadi dihitung semuanya dulu. dihitung semuanya dulu. Dihitung semuanya dulu. Yang itu yang akar gimana tadi? Yang akar. Oh, Kan tiga saya akar dua. pakai Oh, pakai waduh. kalkulator mah ada muncul ya, tiga Oh, akar dua teh ada ya desimalnya ya. itu Pak. Gimana ya Pak? Yang ini kan yang atas Ini 9 akar 2 kan ya, dikali 4. Yang bawah 4 dikali 30 kan? ya, ya 30. kali 1. Nah, berarti ini kita boleh disatukan 4 dalam kurung 30. Ini masa ada akar duanya ditambah 9 Oh, akar 2. 2. Kalau akar 2 kita anggap 1,4, 4, pakai kalkulator biasanya sekitar 1,4 ya. satu koma 4 empat kali dikali 9 gitu. 12,7 mungkin Hmm, kita ya dua 12,7. belas koma tujuh berarti Ya 12,6 mungkin 6 atau 7. 1,4 kan teh. Hmm, Berarti kalau dikali 9
12, Kan 7, ditambah 4 dikali 9, 36, 12 ya benar. 12, Pak. 12, 12,2. anggap aja 42 ya. 42, Kemarin, dibuletin, dibuletin. dulu Anggap aja 42 gitu. Kenapa? Karena nanti pembaginya 600 kan? oh, Nah, pembaginya 600. Karena satu permukaannya yang kelihatan itu 60 100, dikali 10. 10 gitu yang kelihatannya. Berarti berapa buah minimal yang dibangun? Berarti yang ini dibagi 600. Malah ini aneh gitu. Jawabannya kok ratusan gini. Sedangkan ini, Kalau oh, kalau iya, iya, saya iya. Bagi 6, bagi 6. Karena ini begini, senti kan. meter. Sentimeter ya. Oh, Sentimeter ke ke meter ini, meter. meter. Berarti 0,6. Nah, yep, Kali 0,1. Oh, bukan yep. ini berarti Oh, nol jadi dari koma situ. nol ya. Oh, makanya agak. 0,0. Berarti 42 dikali 4 ya, dikali 4 dibagi 0,06 atau ini dikalikan 100. Oke. 42 dibagi 6, Udah bagi 6. Jadi 7. 7. 7 dikali 4, 28. 32. Ya 28. 28. Ini enggak ada ya. Oh, kalau saya seperti ini Pak caranya. Hmm. Gimana? Saya Nah, kurang tahu benar tapi ini ada akar duanya masalahnya. Takfiran kan ya, Bang? Hmm. kalau saya seperti ini Pak. Gimana coba Eh, konkret? agak kurang tahu benar tapi Pakai kan, kalkulator juga boleh. Cuman asal logikanya, oh, eh, tadi kan kita ngambilnya yang mukanya itu adalah mm, 60 cm dikali 10 cm gitu. Si pembuat soalnya tidak tahu ini dia mau ngambil yang mana gitu. coba cara ini Pak. Mungkin Hmm. bisa kalau saya ngitung volumenya Pak. Oh, 6 kali 6 kali 5. kalau ngitung volume, Kan ini 216 ya Pak. Dibagi kalau 0,6. ngitung Ada Pak volume B kan tadi yang logikanya ini di tengahnya mau diisi gak gitu. dari ini tergantung soalnya sih Pak. Tergantung persepsi kita. Soalnya Tengahnya mau kalau diisi gak gitu. Kalau tengahnya mau diisi, volume, berarti ini luas permukaan. Tapi kalau oh, misal eh kalau tengahnya nggak diisi ini luas permukaan. Kalau tengahnya mau diisi, ini jadi volume gitu. mungkin lebih ke volume Pak. Nah, kalau mau Dikarenakan diisi ya berarti kita akan ambil volume. volume, oh, Nah, kalau diambil volume, pembaginya ya semua berarti. berarti ya, Pembaginya oh berarti berarti 60 dikali du- dua du- puluh dikali 10. jadi Nanti dibagi, volume balok kan 216 ya Pak. Terus volume limasnya 36. hmm, ya nanti dibagi ini, 256 dibagi volume dibagi, dari bajaring batu eh, batanya. iya Pak. Oh, jadi kalau itu Ya kan? ya, Beda lagi nanti hasilnya ya. Jadi emang udah ini mah Pak. tergantung persepsi kita. Jawabannya Oh, teh belum tentu. Nah, ini jawaban yang banyak. Jadi kalau tipe soal matematika itu nggak selalu satu masalah satu jawaban. Ini satu masalah beda persepsi beda jawaban. oh, Iya, tipe soal kayak gini emang kontekstual banget gitu. Dan ini teh bisa beda-beda persepsi. Kalau luas permukaan kayak tadi berarti akan nemu dengan akar dua. Kalau volume
volume juga sebenarnya nggak akan dapat sebenarnya mah, karena batu bata dibuat jadi limas, Oh, mungkin ditambahin Pak. Kayak dikikis bukan ditambahin, dipotong, potong. Oh, dipotong. oh, saya kira itu Pak konsep itunya. Ininya nanti dipotong, Dipotong. Ah, dipotong. oh, iya. Kalau Baru masuk. dipotong itu jauh lebih apa ya kalimatnya teh? Ini emang betul kalimatnya minimum karena dipotong mah nanti teh kayak candi gitu. Ah, iya, Bentuknya teh. Sandi. Jadi yang lapisan pertama ini dianggap satu batu bata, lapisan kedua dikurangi satu batu bata, dikurangi satu bata gitu sampai habis gitu. Nah, udah gitu dipotong, set. Nah, soalnya bukan Oh, itu kalau udah jadi kayak gitu mah soalnya bukan soal materi SMP lagi itu mah. oh, karena udah ada Hmm. kikisan. Iya, soalnya ini dibatasi oleh ini batu bata berbentuk balok gitu. Balap. Kecuali kalau ini sebenarnya tidak ada kalimat kayak gini, ini langsung dicor, bentuknya harus kayak gini itu gampang. Volume aja Oh, selesai. oh, oh, saya mikirnya langsung volume. Iya, volumenya langsung selesai. Tapi kalau batu bata ya itu, kalau batu ini mah jadi akan banyak tergantung persepsi kita. Soalnya agak aneh Pak, karena Bukan soal agak aneh, ini memang tipe soal yang banyak jawaban gitu. Cuman ya, kita teh harus harus ngira-ngira si pembuat soal ingin kemana. mana oh, Itu yang bikin agak kesal teh. Itu yang terjadi saya antara agak-agak arsitek dengan teknik sipil. di sipil. Arsitek mah dia yang gambar ideal banget gitu. Ya kayak tadi ya ideal banget gitu. Udah aja pakai volume gini-gini selesai gitu. Pas kita masuk ke sipil, ya kayak tadi, ini batu batanya bentuknya kayak gini, gimana caranya jadi gini gitu. Boleh gak teknik sipil mah bisa nego, boleh gak tidak pakai batu bata gitu. Yang penting bentuknya sama gitu. Itu yang terjadi. Apalagi kalau misalkan yang punya modal juga ikut ngomong gitu. Saya ingin bentuknya kayak gini gitu yang ngasih modal. Nah itu udah ribet banget gitu. Ini mah gambaran aja ya, gambaran aja bahwa Ya, memang kebayang kok. ada soal yang memang kayak gini gitu. Ada soal yang ini jawabannya persepsi dari banyak persepsi dan kita harus nebak si pembuat soal mau kemana. Kemana? Kalau kayak jawabannya ada, berarti kita sesuai dengan pikiran pembuat soal. Kalau jawaban di sini gak ada, ya itu kita belum nemu gitu si pembuat soal mau kemana. Jadi emang ada soal yang kontekstual tuh emang tipe kayak gini, tapi gak cocok untuk PG. Nah, kayak gitu. Ya Oh, pilihan ganda ini nggak cocok karena ini mengunci harus satu jawaban, sedangkan konsep kayak gini jawabannya bisa banyak. banyak. Oh, karena tergantung dia ya. Tergantung cara masangnya, masang batu bata. Kalau ini Kalau volume gak mungkin batu bata dimiringin, di dalamnya diremukin gitu. Nggak mungkin. Ini oh, teknik masangnya